Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel saya, channel Ibu Dwi Handayani, pada mata kuliah Manajemen Risiko. Topik kali ini adalah ISO 31000, ISO 31000. Tentang prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan juga petunjuk. Baik, seperti biasa, mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen risiko yang masuk ke dalam kelompok keahlian manajemen industri dari program studi teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada topik kali ini ya, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini khususnya pada ISO 31000 kali ini masuk ke dalam CPMK nomor 3. CPMK tersebut, capaian tersebut adalah mahasiswa dituntut untuk dapat mengukur serta memetakan risiko, mengembangkan respon atau perlakuan terhadap risiko, memonitor risiko, dan juga melaporkan risiko. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemahaman risiko, mulai dari bagaimana pengertian risiko, kemudian kita belajar tentang kuantitatif, ya, bagaimana perhitungan pengukuran risiko secara kuantitatif kita bahas di sana. Kemudian konsep dari enterprise risk management. Setelah itu masuk ke fase pengukuran, di mana kita belajar saat itu adalah melakukan pemetaan risiko, kemudian membuat risk register, dan failure mode and effect analysis atau FMEA. Pada desain mitigasi, selain house of risk yang sudah kita pelajari bersama, kali ini kita akan membahas tentang ISO 31000. Apa itu risiko? Jadi ISO 31000 tahun 2009 mengatakan bahwa risiko adalah sebuah dampak atau akibat ya dari suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ketidakpastian adalah sesuatu hal yang melekat pada setiap kejadian. Ketidakpastian mewakili suatu keadaan di mana terdapat kekurangan informasi terkait dengan kemungkinan atau dampak dari suatu kejadian atau peristiwa. Hampir semua kejadian tidak ada yang memastikan 100% akan mengikuti kemauan kita. Baik itu 100% berhasil maupun 100% gagal. Karena apa? Karena kurangnya informasi terhadap kejadian tersebut. Lalu apa itu dampak? Dampak yang terjadi bisa mungkin saja berdampak atau memiliki hasil positif ataupun negatif. Dampak dalam hal ini
diartikan sebagai penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Sedangkan tujuan merupakan hal yang ingin dicapai yang berasal dari banyak aspek. Baik itu misalnya kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Teman-teman semuanya, risiko yang kita bahas kali ini seringkali dinyatakan dalam bentuk kombinasi. Kombinasi antara dampak dan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau perubahan situasi dari lingkungan yang kita hadapi. Sehingga dampak dan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini kata lain dari dampak adalah konsekuensi atau impact dalam bahasa Inggrisnya, ya, atau banyak juga yang mengatakan sebagai severity, akan selalu berhubungan dengan likelihood-nya, kemungkinannya, atau probability, sehingga membentuk suatu hal yang dikatakan sebagai risiko. Kalau kita bicara dampak, ya, dampak adalah suatu akibat dari peristiwa yang mempengaruhi sasaran dari suatu organisasi. Tentunya satu peristiwa akan mungkin saja menimbulkan berbagai dampak. Suatu dampak dapat dipastikan, tetapi juga tidak dapat dipastikan. Begitu juga dampak ini dapat berefek, ya. Dampak itu bisa positif, tapi juga dapat bersifat negatif. Dampak selain atau severity dapat dinyatakan baik itu secara kualitatif, ataupun kuantitatif. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu materi pembahasan tentang risk register, ini akan lebih jelas bagaimana cara mengekspresikan dampak dari suatu kejadian risiko, baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Misalkan teman-teman semua naik sepeda, ya. Waktu kecil tentunya banyak anak kecil yang suka tuh naik sepeda. Nah, sekarang selama pandemi ini musim-musimnya orang naik sepeda. Nah, selama naik sepeda dari satu tempat ke tempat lain, katakanlah titik asalnya adalah A, menuju ke tujuannya adalah B, lalu ada yang luka, kakinya terluka akibat jatuh dari sepeda. Jatuhnya dia dari sepeda adalah event. Sedangkan dampaknya adalah luka. Luka lututnya atau bagian kakinya atau apanya gitu, ya. Nah, dampaknya adalah lukanya itu.
Risk event-nya, kejadian risiko adalah jatuhnya. Sehingga yang dapat dimitigasi, yang dapat dicegah supaya kerugiannya tidak fatal, tidak besar, maka jatuhnya itu dimitigasi. Mitigasi risiko jatuhnya seseorang dari sepeda yang akan mengakibatkan luka pada bagian kakinya. Sehingga permasalahannya harus dianalisis. Apa yang dapat mengurangi dampak risiko tadi sehingga tidak lebih besar? Bagaimana caranya? Mungkin Anda dapat gunakan APD, alat pelindung diri, melindungi lutut, melindungi kaki, sehingga suatu saat risiko kejadian jatuhnya seseorang dari sepeda tidak mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi. Beberapa bulan ini kita mengalami banyak kejadian bencana. Tidak hanya bencana taufan atau puting beliung, bencana banjir, letusan gunung api, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ya, kita ambil contoh gempa bumi. Gempa bumi sebagai suatu sunatullah, nah, terjadi memang seharusnya. Karena apa? Karena memang pergeseran bumi, pergeseran lempeng bumi harus terjadi. Apabila pergeseran lempeng bumi itu tidak terjadi, maka dunia ini akan meledak, mengakibatkan kerusakan yang fatal. Yang merusak bukan gempa buminya. Yang mengakibatkan korban jiwa, ya, bukan gempa buminya. Namun, hasil dari gempa bumi tersebut dapat meruntuhkan bangunan. Sehingga apa yang harus kita lakukan agar gempa itu tidak membahayakan kehidupan manusia? Para ahli sudah membicarakan hal ini. Pentingnya konstruksi rumah tahan gempa merupakan suatu cara memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari gempa bumi yang pasti terjadi kapan saja, di mana saja. Sampai saat ini belum ada informasi, belum ada teknologi untuk memprediksi gempa. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana mengurangi dampak dari kejadian gempa tersebut. Nah, saya rasa Anda semua sudah dapat memahaminya, definisi dari likelihood dan dampak. Lebih jelas lagi tentang likelihood. Likelihood atau probability adalah suatu hal yang diharapkan akan terjadi. Harapan ini bisa dinyatakan secara objektif maupun subjektif menggunakan ukuran probability. Suatu kejadian hadirnya seseorang tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ia 100% akan hadir. Semakin besar tingkat probabilitasnya, maka tingkat keyakinan terhadap sesuatu hal akan semakin baik. Tingkat probability ini bisa diwakili oleh frekuensi terjadinya sesuatu hal dalam jangka waktu tertentu. Frekuensi terjadinya suatu hal dalam jangka waktu tertentu.
Berapa probabilitas seseorang akan datang di suatu tempat pada suatu waktu? Berapa persenkah probabilitasnya akan terjadi? 0, 10%, 50%, 75%, 99%. Semakin baik nilai probabilitas, maka semakin yakin seseorang dalam mengambil keputusan. Setelah kita bahas likelihood dan dampak, ada risk owner. Siapa itu risk owner, teman-teman? Teman-teman semua, risk owner ini adalah orang atau bisa kata lainnya adalah unit atau bagian atau apalah itu organisasi yang memiliki akuntabilitas. Ia memiliki kewenangan. Dia diberi kewenangan untuk mengelola risiko dan memberikan perlakuan terhadap risiko yang terkait dengan unitnya atau bagiannya atau organisasinya. Nah, seseorang ini disebut sebagai risk owner. Kalau saya tanya, siapakah risk owner program studi? Departemen Teknik Industri misalnya, Departemen Teknik Industri UI. Siapakah risk owner-nya? Nah, risk owner-nya adalah orangnya. Bapak Kepala Departemen, Bapak Ketua Jurusan adalah risk owner untuk jurusan Teknik Industri. Baik. Kalau risikonya adalah menurunnya kualitas dari bahan baku, siapakah kira-kira risk owner-nya? Ya, betul. Risk owner-nya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas dari bahan baku. Siapa dia? Kepala Quality Control Department. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang ISO 31000, ya, di sini ISO ini adalah prinsip-prinsip atau panduan yang merupakan standarisasi. Standar-standar ini dibuat untuk memberikan gambaran, panduan, prinsip-prinsip dalam menerapkan manajemen risiko. Sehingga seorang pengelola risiko dapat mendapatkan panduan bagaimana tata cara pengelolaan risiko melalui ISO 31000 ini. Yang terbaru adalah ISO 31000/2018. Nah, isinya adalah prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan bagaimana proses yang harus dilewati oleh seorang atau sekelompok ya divisi pengelolaan risiko. Kalau kita buka ISO 31000, hal ini dibagi menjadi 3 ya. Bagaimana hubungan antara prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan prosesnya dijelaskan lewat bagan yang tampil di layar. Ada 11 prinsip, ya, mulai dari bagaimana merancang nilai-nilai sampai kepada bagaimana mengembangkan dan
mencapai ya pengembangan organisasi. Setelah kita memastikan prinsip-prinsip tersebut ya eksis di perusahaan kita, di organisasi kita, maka kita dapat melalui kerangka atau proses-proses apa saja yang dapat kita lakukan, yaitu mulai dari memberikan mandat dan komitmen dan lain-lainnya sesuai dengan framework ya yang disebutkan pada layar. Setelah itu masuk ke dalam prosesnya. Ada ISO 31000, prosesnya adalah mulai dari establishing the context, kemudian lakukan risk assessment, dan kemudian yang terakhir adalah melakukan treatment. Nah, tentunya dalam proses ini dilakukan komunikasi aktif dan juga konsultasi. Jadi ikuti oleh kegiatan monitoring dan review. Kita fokus kepada risk assessment. Risk assessment dalam bahasa Indonesianya adalah pengukuran risiko dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, dalam risk assessment, teman-teman harus lakukan yang pertama kali adalah mengidentifikasi risiko. Teman-teman bisa dibantu expert, ya, orang yang bertanggung jawab terhadap suatu organisasi, teman-teman bisa tanyakan, bisa membantu selama observasi untuk menemukan risiko mana ya yang terjadi di satu organisasi. Nah, risiko akan berkaitan dengan hazard. Ya, oke. Caranya, nah, bisa dengan form checklist, sehingga teman-teman bisa mengisikan kira-kira temuan risiko di dalam suatu bagian organisasi itu apa saja. Atau jika memang belum paham penanggung jawab tersebut tentang apa itu risiko, ya, teman-teman bisa ngacu kepada literatur review. Banyak sekali literatur review yang bisa kita baca yang berkaitan dengan organisasi yang sedang kita teliti, sedang kita periksa, yang mungkin saja memiliki beberapa kesamaan terhadap risikonya. Misalnya, risiko pada UMKM seperti apa saja, risiko di pertambangan misalnya, risiko di manufaktur, ya, risiko di rantai pasok misalnya. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi dulu tuh lewat hal-hal tersebut. Kemudian melakukan analisis sesuai kebutuhan kita. Nah, kaitannya dengan analisis, tentunya kita ingin mendapatkan sesuatu hal tentang risiko yang dapat diprioritaskan oleh pihak manajemen dalam melakukan rencana aksi mitigasinya. Ya, banyak tools, banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan Failure Mode and Effect Analysis. Nah, FMEA ini biasa digunakan di industri manufaktur untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dari suatu proses. Dari sana dihitung, didapatkan risk priority number ya dari risiko-risiko tersebut, mana yang memiliki risiko dengan prioritas tertinggi misalnya. Atau dengan menggunakan House of Risk. Apa itu House of Risk? Risiko ya. House of Risk adalah pengembangan dari House of Quality ya, yang ditemukan
dalam kebutuhannya tentang risiko rantai pasok atau supply chain management. Risiko di supply chain diidentifikasi berdasarkan beberapa poin dalam skor. Nah, itu awal munculnya teknik metode, maksud saya metode House of Risk. Atau metode-metode statistika lainnya yang digunakan untuk analisis. Misalnya statistika deskriptif, ya. Atau Anda bisa gunakan value at risk untuk mengidentifikasi peluang kerugian di investasi. Nah, setelah dilakukan analisis, tentunya ada beberapa respons dari risiko. Apakah kita akan menerima risiko, atau menghindari risiko, atau memperlakukan risiko dengan mentreatmentnya, atau bahkan mendelegasikan, mentransfer risiko kepada pihak lain, misalnya asuransi, ya, misalnya asuransi seperti itu. Setelah dievaluasi, tahap selanjutnya yang terakhir ya kita keluar dari proses asesmen, analisis, kemudian dievaluasi. Ya, nah itu adalah 3 bagian yang saya ceritakan tadi tentang bagaimana melakukan pengukuran risiko atau risk assessment. Ya. Proses akhir dari pengelolaan risiko adalah risk treatment. Nah, tentunya ini terjadi dilakukan secara berkesinambungan, tidak bisa parsial, ya. Sehingga kalau kita bicara manajemen risiko, artinya kita berupaya untuk mengelola risiko. Kegiatan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi. Untuk apa? Untuk mengarahkan, mengendalikan organisasi terkait risiko-risiko yang mungkin saja akan terjadi. Jadi bagaimana tindakan preventif, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak atau probability yang lebih jauh lagi yang tentunya akan merugikan proses bisnis dari organisasi yang kita home base kita, ya. Pada gambar ini di sini disajikan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perusahaan Indonesia. Paling banyak mengatakan sebesar 78% ya mengatakan di sisi menengah. Jadi hanya 12,3% saja yang sangat lemah. Artinya saat ini kematangan dari penerapan manajemen risiko di perusahaan Indonesia cukup baik, ya. Ya, dari hasil survei ini dapat dilihat seperti itu, bahwa tingkat kematangan penerapan di Indonesia cukup baik. Apa sih prinsip dari manajemen risiko? Jadi, yang disajikan pada layar ini adalah prinsip-prinsip dari pengelolaan risiko. Yang pertama adalah prinsip penciptaan dan perlindungan nilai. Jadi kegiatan pengelolaan risiko dimaksudkan untuk melindungi, ya, melindungi nilai. Prinsip lainnya adalah bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral dari keseluruhan proses organisasi. Selain itu, manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Tentunya manajemen risiko secara eksplisit akan menangani faktor-faktor ketidakpastian yang sangat melekat pada diri setiap kejadian. Dengan pengelolaan risiko, maka didapatkan
hal-hal yang tentunya sistematis, hal-hal yang lebih terstruktur dan diharapkan dapat tepat waktu. Dan tentunya didasarkan kepada informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko harus juga diselaraskan dengan organisasi, UMKM, atau perusahaan besar, perusahaan pertambangan, atau bank akan memiliki kekhasannya masing-masing. Manajemen risiko harus memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Bersifat transparan dan tidak eksklusif, dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan, dan tidak lupa continuous improvement. Perbaikan yang tidak hanya satu tahap saja, tidak hanya satu periode, tidak parsial, tapi berkelanjutan. Sehingga kalau kita buat kerangka, ya, manajemen risiko terdiri dari komponen-komponen. Komponen-komponen tersebut diharapkan mampu memberikan landasan dan pengaturan organisasi untuk apa? Untuk merancang, melaksanakan, memantau, mengkaji, dan tentunya secara kontinu mampu meningkatkan manajemen risiko di seluruh organisasi. Tidak hanya di bagian tertentu saja, namun secara terintegrasi. Berdasarkan ISO 31000, berikut adalah kerangkanya, kerangka kerja dari manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Ya, dimulai dari mandat dan komitmen, kemudian dimulai prosesnya dengan desain kerangka kerja, kemudian diterapkan, ya, penerapannya, kemudian melakukan monitoring and review dari kerangka kerja, dan perbaikan berkelanjutan. Informasi dari proses ini diperlukan oleh top manajemen untuk membuat mandat dan mempertahankan komitmennya. Sehingga mandat dan komitmen dilakukan oleh top organisasi untuk menetapkan kebijakan. Selain menetapkan, juga memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat itu selaras dengan budaya organisasi. Kemudian mandat atau komitmennya adalah menentukan indikator kinerja dari manajemen risiko, dapat menyesuaikan tujuan manajemen risiko dengan tujuan organisasi, dan memastikan kepatuhan terhadap legality. Mandat komitmen dapat berupa menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab pada tingkat yang sesuai dalam organisasi, dapat memastikan bahwa sumber daya yang penting dapat teralokasikan dengan baik, kemudian dapat menyampaikan manfaatnya kepada stakeholder, dan memastikan kerangka kerja untuk mengelola risiko tetap sesuai. Dan tadi adalah poin-poin kerangka kerja di mandat dan komitmen. Pada tahap desain, dalam membuat desain kerangka kerja manajemen risiko, seorang pengelola risiko harus mampu memahami konteks dari organisasinya bagaimana. Bagaimana visi misinya, ya, bagaimana targetnya, konteksnya, untuk apa? Menetapkan kebijakan
manajemen risiko. Ya, selain konteks kebijakan dari manajemen risiko, seorang pengelola juga harus mampu memastikan bahwa akuntabilitas, memastikan juga otoritas, memastikan kompetensi itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Pada tahap desain, manajemen risiko harus mampu terintegrasi ke dalam proses organisasi. Desain mampu mengalokasikan sumber daya dan menetapkan mekanisme pelaporan dan juga komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Di bagian penerapan, kerangka manajemen risiko adalah menetapkan waktu dan strategi yang tepat, menerapkan kebijakan dan proses manajemen risiko, kemudian harus mampu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang tidak boleh diabaikan, kemudian memastikan pengambilan keputusan selaras dengan hasil proses, bisa mengadakan pelatihan untuk kegiatan transfer knowledge, ya, menginformasikan hal-hal yang dianggap penting, yang tentunya berkorelasi positif terhadap pengembangan organisasi, dan berkomunikasi juga berkonsultasi dengan para stakeholder. Monitoring and review berfungsi untuk mengukur kinerja manajemen. Jadi bagaimana program-program kerja yang kita lakukan dalam upaya mitigasi risiko itu betul-betul dapat berjalan. Dan bagaimana efek dari pemberlakuan program kerja tersebut terhadap penurunan dampak risiko. Monitoring review juga berfungsi untuk mengukur kemajuan ataupun penyimpangan dari rencana manajemen risiko secara berkala. Di sana juga ada proses mengukur secara periodik apakah kerangka kerja yang sudah kita buat, apakah kebijakan-kebijakan, apakah rencana aksi mitigasi misalnya yang kita rancang masih sesuai atau butuh refreshing. Monitoring and review juga berfungsi untuk melaporkan risiko, menyampaikan progres rencana dari pengelolaan risiko dan bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Nah, monitoring and review juga berfungsi untuk menilai keefektifan kerangka kerja. Perbaikan secara berkelanjutan dilakukan berdasarkan pada hasil monitoring and review. Mana poin-poin ya program yang mampu untuk dipertahankan, mana yang dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Proses-proses tersebut kemudian akan berulang kembali untuk memastikan bahwa adanya kerangka kerja manajemen risiko tersebut tetap kontinu, tetap berkesinambungan, ya, dan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko yang andal. Nah, ini adalah proses manajemen risiko berdasarkan klausul ISO 31000, ya tadi sudah kita bahas. Nah, baik. Setelah kita bicara tentang bagaimana kerangka dari manajemen risiko, tahap selanjutnya adalah bicara tentang proses manajemen risiko. Dalam proses ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain communication and consultation. Proses komunikasi dan konsultasi itu penting dalam kegiatan mengelola risiko. Proses komunikasi harus selalu dilakukan
di semua proses. Ya, ingat, komunikasi harus dilakukan di semua proses. Nah, pada tahap komunikasi ini dan konsultasi ini yang dibahas apa? Yang dibahas adalah risiko itu sendiri, eventnya, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana tindakan penanganannya. Kalau menemukan hazard kabel melintang di tengah jalan, tentunya ya itu berpotensi bahaya. Pada proses itu wajib dikomunikasikan kepada stakeholder, seluruh pihak, penanggung jawab bahwa ini loh ada kabel melintang, ya, sehingga dapat mengakibatkan orang terpleset, ya, atau apabila terlindas sesuatu dapat mengakibatkan kebakaran misalnya. Nah, tentunya akan memberikan dampak yang negatif. Nah, ini dibahas, ini dikonsultasikan. Ya. Pada proses lainnya misalnya, proses manufaktur, menemukan alat potong, di mana pekerjanya tidak menggunakan APD, alat pelindung diri. Apa dampaknya? Dampaknya apabila APD tidak digunakan akan terjadi kecelakaan kerja. Komunikasikan, konsultasikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, para stakeholder akan menilai risiko sesuai persepsinya. Sehingga harus diidentifikasi, harus dicatat, harus ada penyamaan persepsi, penyamaan pikiran. Sehingga oke, ini bahaya, ini harus segera ditangani seperti itu. Artinya proses ini ya, pelatihan, komunikasi, konsultasi itu sangat penting. Kemudian selain proses establishing the context, menetapkan konteks internalnya atau eksternalnya, konteks ruang lingkupnya, dan kriteria risikonya. Konteks internal dan eksternal organisasi adalah lingkungan di mana organisasi berusaha mencapai tujuannya. Nah, itu konteks internal dan eksternal. Apakah dia mau capai sesuatu itu di level internal atau eksternal? Lingkungannya yang mana? Konteks internal adalah suatu yang ada di dalam organisasi. Konteks eksternal adalah yang di luar organisasi. Contoh, konteks internal itu seperti apa? Nah, dalam organisasi tentunya kita tahu bahwa organisasi pasti punya strukturnya, punya struktur organisasi. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara merupakan stakeholder di dalam organisasi yang tentunya punya peran, tanggung jawab, ya, peraturan juga di organisasi, tujuannya, dan lain-lainnya. Sedangkan yang eksternal, yang di luar organisasi. Sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kondisi eksternal, misalnya kondisi politik, aturan, ya, peraturan, kondisi ekonomi, teknologi yang berubah-ubah, ya, semakin maju, lingkungan yang tetap harus diperhatikan. Ini adalah konteks-konteks internal yang dalam proses manajemen risiko, penentuan konteks internal dan eksternal ini penting diketahui. Sehingga ini dapat berfungsi untuk mengevaluasi signifikan atau tidaknya. Nah, ini disebut sebagai signifikansi risiko, ini disebut sebagai kriteria risiko. Kriteria risiko tentunya harus menggambarkan nilai, tujuan, dan sumber daya organisasi. Faktor dalam penentuan kriteria misalnya adalah tipe, penyebab, dampak, pengukuran, pendefinisian likelihood, consequences atau likelihood time frame, level dari toleransi risiko, dan lain-lain.
toleransi risiko, ya, kalau kita bicara toleransi dengan selera itu sesuatu hal yang serupa, tapi tak sama. Nah, di sini dikatakan toleransi adalah kesiapan organisasi dalam menanggung risiko setelah perlakuan risiko. Penerapannya gimana nih toleransi risiko? Ya, karena pengukuran sesuatu hal di risiko itu perlu diketahui capaiannya, artinya terukur kan ya, salah satu asumsinya adalah terukur, maka toleransi juga harus terukur. Saat kita makan pedas, pedasnya saya dengan pedasnya kalian berbeda mungkin. Mungkin berbeda. Ya. Pedasnya saya, satu cabai misalnya cukup pedas buat saya. Sedangkan bagi orang lain 5 cabai rawit misalnya belum pedas, belum cukup pedas, sehingga pedas dikatakan 10 misalnya seperti itu, 10 cabai diukur dengan 10 cabai rawit. Nah, itu selera. Seleranya adalah pedas. Toleransinya adalah sekian sampai sekian dalam bentuk kuantitatif. Jadi seberapa siap sih organisasi dalam menanggung risiko? Nah, itu dikuantitatifkan. Nah, toleransi risiko dilakukan setelah perlakuan risiko dalam mencapai sasaran organisasi. Risk attitude, sikap terhadap risiko. Apa ini risk attitude? Jadi teman-teman, risk attitude itu adalah cara pendekatan organisasi dalam melakukan risk assessment. Dalam melakukan pengukuran risiko, perlu risk assessment, risk attitude. Apakah akan mengejar risiko, atau menahan risiko, mengambil risiko, atau menjauhi risiko. Itu adalah bagian-bagian dari risk attitude. Tentunya risk attitude antara satu pihak saya dengan kalian mungkin berbeda. Ya. Dasarnya apa? Bisa jadi pengalamannya, pengalaman seseorang, ya, bisa jadi pengetahuan seseorang. Misalnya nih, Gunung Merapi dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana 3 yang paling dekat dengan puncak Merapi, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rawan bencana 1. Kalau kita lihat, masing-masing persepsi antara 3 level kawasan rawan bencana ini, antara 3 level masyarakat ini beda-beda, berbeda-beda saat menanggapi letusan gunung api. Ternyata nih dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masyarakat di level KRB 3 itu jauh lebih tenang, jauh lebih tenang saat menghadapi letusan gunung api dibandingkan masyarakat di level 2 dan level 1. Mengapa? Tentunya mereka punya pengalaman, punya persepsi, punya knowledge yang berbeda. Setiap hari mereka ketemu Merapi, melihat Merapi di depan matanya, lalu mengamati, dan mereka tahu kapan akan pergi, gitu. Ya, itu adalah contoh dari risk attitude. Nah, ini gambar ini menjelaskan tentang risk assessment. Dimulai dari identifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengevaluasi risiko yang penjelasannya tadi sudah saya jelaskan di depan sebelum materi tentang slide ini. Treatment. Treatment adalah proses untuk memodifikasi, artinya mengendalikan, mengeksploitasi risiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif
Ya, kata lainnya adalah mitigasi risiko, mereduksi risiko gitu ya. Itu risk treatment. Jadi kegiatan mitigasi risiko adalah bentuk lain dari risk treatment. Ini proses dari risk treatment. Dari inherent risk ya, kemudian residual risk akhirnya menjadi mitigation. Nah, risiko inherent adalah risiko yang melekat pada diri setiap kejadian, kemudian dilakukan kontrol, akhirnya di squeeze ya menjadi lebih sedikit, menjadi residual risk. Residual risk dilakukan mitigasi menjadi mitigasi risk mitigation. Ya, residual risk, inherent risk, current risk, residual risk, mitigation. Ini sudah dijelaskan tadi, risiko bawaan ya, disebut sebagai inherent risk. Current risk adalah nilai risiko inherent setelah mempertimbangkan risk control. Residual risk adalah risiko ini ya. Kalau risk treatment itu jadinya bukan residual risk justru mitigation ya. Setelah kita melakukan proses-proses ya tentunya tahap selanjutnya adalah melakukan treatment. Yang tahap terakhir dari treatment adalah menguji, melihat apakah efektif atau tidak risk treatment yang kita lakukan. Nah, risk treatment bisa macam-macam. Bisa avoid, menghindari, mengurangi, menerima, membagi. Nah, ini kalau kita lihat di peta risiko, lebih jelas lagi. Jadi sesuatu hal, risiko itu kan terdiri dari dua hal ya. Hubungan antara konsekuensi atau dampak atau severity ya dengan hal lainnya. Apa itu probability atau likelihood. Kalau probability dan dampaknya sama-sama tinggi, lebih baik menghindari deh. Kalau di KRB 3, ya hindari aja, karena apa dampak kalau gunung api meletus di kawasan rawan bencana 3 dengan probability-nya orang itu akan celaka tinggi, ya lebih baik dihindari. Risk avoid. Ya. Atau transfer, membagi. Kalau bisa diasuransikan, asuransikan. Kalau bisa dikurangi, diproses, diupayakan untuk dikurangi. Kalau bisa diterima, ya diterima dengan perlakuan. Ya, ini adalah risk treatment. Kemudian yang terakhir adalah monitoring and review. Tahap ini kita harus memastikan bahwa pengendalian efektif dan efisien. Informasi terkumpul dengan baik, menganalisis belajar, termasuk perubahannya, trennya, dan mampu untuk mendeteksi perubahan pada konteks internal, eksternal itu bagaimana. Apakah ada perubahan, sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul kembali, timbul di periode selanjutnya, seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah materi tentang ISO 31000 yang membahas tentang bagaimana mengelola risiko, ya framework dan guidelines-nya. Nah, teman-teman diminta untuk menjawab soal ini. Ya, yang pertama, apakah perbedaan antara inherent risk dan residual risk berdasarkan prinsip ISO 31000? Memberikan argumen Anda dalam memberikan risk treatment. ISO 31000/2009 menjelaskan definisi dan proses manajemen risiko secara komprehensif. Ya, lesson learned dari pertemuan kita kali ini, sehingga ini dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.